Oke, teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer kipis yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan selalu salam berkarya aja dulu. Oke, teman-teman, di video kali ini aku ingin menjelaskan sedikit saja tentang phase issue, atau kita akan berbicara tentang fase, teman-teman. Nah, ini sebenarnya aku obrolkan di waktu live streaming beberapa hari yang lalu. Nah, itu banyak banget dan seru obrolannya tentang permasalahan fase ini gitu. Nah, kemudian aku berpikir untuk membuatkan video khususnya. Jadi teman-teman yang belum tahu tentang fase, yang belum tahu tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika ada trouble di fasenya di sebuah audio itu bagaimana gitu. Jadi kalian wajib tonton sampai akhir biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Oke, asik teman-teman. Langsung kita ke projectnya ya. Nah, teman-teman, di sini aku sudah ada 2 buah audio, di mana ini adalah audio yang diduplikat saja. Jadi ini audio asli yang orange, kemudian yang abu-abu ini adalah duplikatnya. Nah, ini audionya teman-teman. Nah, itu ya. Oke, teman-teman, sekarang fase dulu itu apa sih gitu ya. Kalau kita berbicara fase gitu, mungkin ini videonya akan sedikit panjang, tapi nggak apa, semoga kalian jelas gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang permasalahan-permasalahan, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu fase gitu. Jadi secara gampang saja teman-teman, secara gampang saja aku menyebutnya atau aku bisa menjelaskan ke kalian, yang namanya fase itu adalah sebuah pergerakan gelombang dari audio itu sendiri. Jadi kalau kita belajar fisika dulu ya, aku udah agak lupa sebenarnya teman-teman, cuman gambarannya saja. Kalian belajar fisika itu kan kalian diajari tentang gelombang dan lembah sebuah audio. Jadi ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Nah, kita bisa tampilkan di sini. Nah, kayak gini loh teman-teman. Jadi ada amplitudonya. Nah, ini ada gelombang naik, ada gelombang turun gitu kan. Ada yang naik, ada yang turun lagi, dan seterusnya. Gelombang suara itu akan seperti itu terus, naik turun, naik turun, naik turun terus. Nah, itu sebuah fase seperti itu. Nah, kemudian fase ini akan bermasalah teman-teman. Kenapa? Jadi sering terjadi permasalahan fase ini. Kenapa? Yaitu adalah ketika kita memiliki 2 atau lebih sebuah audio yang memiliki fase yang sama persis. Jadi identitasnya itu sama persis, frekuensinya sama, gelombang naik turunnya tadi sama, pergerakannya sama. Nah, itu akan memunculkan permasalahan di fase, entah ini di live sound maupun di recording gitu ya teman-teman. Nah, makanya hal yang terpenting ketika kalian itu ingin mixing atau kalian ingin setup sebuah sound system di panggung gitu, selalu pasti dicek dulu fasenya apakah sudah benar. Ketika di live sound itu ada fase checking atau fase checker gitu. Dia pakai sebuah alat di mana dia ditempel di box speakernya, di depan speakernya, untuk mendeteksi apakah fasenya sudah benar atau belum. Jadi nanti biasanya pakai pink noise atau pakai trigger gitu yang dep dep dep. Nah, itu nanti terus si alat itu ditempel di speakernya. Nah, ini mungkin teman-teman yang terjun di dunia live lebih tahu gitu ya. Nah, itu nanti dilihat apakah indikatornya ini menunjukkan bahwa fasenya benar atau salah gitu. Kemudian kalau salah ya tinggal dibalik aja. Nah, dibaliknya bagaimana? Bisa dengan membalik kabelnya, bisa dengan sudah ada hardware-nya yang memang khusus untuk membolak-balikkan fase, atau biasanya ada di sebuah equalizer atau ada di sebuah kompresor, itu sudah disertai dengan switch phase gitu ya, untuk membalikkan. Jadi sebenarnya fase itu hanya dibalikkan. Fase itu satuannya derajat teman-teman. Jadi 0 derajat sampai 180 derajat, intinya kan begitu. Nah, kemudian
ketika bermasalah tinggal dibalik aja, yang tadinya 0 derajat posisinya dibalik menjadi 180 derajat. Jadi posisinya terbalik, yang tadinya naik dulu baru turun. Nah, ini diganti jadi turun dulu baru naik. Intinya seperti itu. Gelombang ini tadi, gelombang yang kita lihat ini tadi, misal ini fase yang pertama adalah naik turun naik. Nah, ketika fasenya itu dibalik maka menjadi turun naik turun, begitu. Jadi hanya dibalik begitu saja, teman-teman. Nah, kalau di DAW sendiri cara membolak-balikkan fase itu di mana? Sangat gampang, teman-teman. Kalian buka aja di EQ-nya ini atau di channel stripnya ini. Nah, di sini sudah ada, di Cubase sendiri sudah ada phase. Yang pertama kan pasti default 0 derajat. Nah, kalian tinggal balik aja menjadi 180 derajat kalau misalkan memang ini bermasalah. Tapi kalau belum bermasalah atau tidak bermasalah, ya kalian nggak usah otak-atik ini gitu. Nah, ini ada di sini, teman-teman, 180 derajat atau 0 derajat. Untuk di DAW lain silahkan dicari sendiri, tapi seharusnya ada langsung di dia tidak tersembunyi atau dia tidak memerlukan plugin dan lain sebagainya, langsung ada gitu, teman-teman. Nah, sekarang permasalahan apa yang akan muncul ketika kita berada dengan permasalahan fase-fase ini gitu kan. Mungkin buat kalian selama ini tidak terlalu peduli dengan fase ini. Nah, tapi mulai sekarang coba kalian cek data-data kalian gitu ya. Apakah sebenarnya data kalian bermasalah atau tidak. Jadi yang pertama adalah ketika sebuah audio itu kalian duplikat, ini hanya untuk membuktikan, teman-teman, membuktikan bahwa fase itu bisa bermasalah dan sangat-sangat fatal. Makanya aku bilang ke teman-teman, ketika kalian ingin data kalian itu lebih dari satu, ya take-lah lebih dari satu, jangan duplikat. Kalian itu selalu membela diri, bahkan di kolom komentar yang aku bikin video tentang jangan duplikat sebuah track, kalian mending take ulang berulang kali. Kalau butuh 2 ya take 2 kali, butuh 4 ya 4 kali. Kalian aja masih membela diri. Tetap aja mas, itu selera. Bisa saja kita tinggal timingnya aja kita bikin delay yang salah satunya, atau kita panning, atau kita bikin terlambat, atau kita dan lain sebagainya, atau EQ-nya kita rubah begini. Itu hanyalah pembelaan kalian orang-orang males yang tidak mau take lagi gitu. Nah, itu menurutku ya. Kalau aku tidak mengizinkan, atau aku sendiri tidak pernah pakai yang namanya duplikat track gitu. Kalau memang proses recordingnya di sini gitu. Jadi kalau kita butuh 3 layer vokal ya sudah take 3 kali, apa susahnya sih gitu. Kalian males aja kalau kalian cuma duplikat dari 1, kalian duplikat menjadi 3 gitu untuk layering. Itu menurutku begitu. Nah, kenapa aku sekeras itu, teman-teman? Bukan karena alasan. Alasannya seperti ini, yaitu sekali lagi, alasan itu bebas kalian ya, itu hak kalian. Nah, permasalahannya sangat fatal, teman-teman. Ini adalah audio asli. Nih kita play ya. Nah, ini audio asli. Nah, itu audio asli. Ketika kita duplikat, jebret. Nah, ketika kita duplikat ini, ketika fasenya tidak terbalik atau fasenya ini tidak saling bertabrakan, maka akan aman-aman saja, teman-teman. Aman-amannya bagaimana? Ini tak bikin 0 derajat semua ya. Nah, audio kedua 0 derajat, kemudian audio asli 0 derajat. Berarti dengan asumsi ini adalah diduplikat, ya sudah mentah begitu saja. Asal duplikat sudah tidak memikirkan fase. Nah, ketika ini kita duplikat, maka otomatis audionya harusnya semakin keras dong, karena kan 2 audio dijadikan 1. Nah, ini adalah salah satu fase yang tidak bermasalah. Kenapa? Karena audionya dari yang satu kecil jadi tambah keras. Nah, sekarang kita mengasumsikan bahwa fase ini terbalik. Fasenya yang satu terbalik. Jadi kita balik di sini 180 derajat. Set. Maka apa yang akan terjadi? Kita play. Audionya, sinyalnya bunyi, teman-teman. Tapi kita tidak mendengar. Kalian tidak mendengar audionya kan? Kita play. Nah, ini teman-teman. Audionya saling cancel atau saling nge-mute. Akhirnya apa yang terjadi? Dari 2 audio yang kita duplikat ini menjadi diam semua. Nah, itu adalah hal terfatal, teman-teman, karena bisa mematikan audio kita.
Jadi kalau kalian terjadi mixing kok tiba-tiba audionya hilang mungkin setelah kalian duplikat atau apa, bisa saja karena fasenya yang bermasalah. Kalian tinggal balik, ya gampang, permasalahannya tinggal kalian balik aja, set, sudah kalian balik, maka akan bunyi lagi. Ini kita buktikan lagi ya. Kita balik, set, mati. Ini bukan aku mainin mute loh teman-teman, ini tetap on loh ini. Nah ini nggak aku mute ya, bukan aku mute dari sini. Nah ini dari sininya. Nih, dari fasenya sinyalnya tetap nyala, tapi suaranya tidak keluar teman-teman. Tuh. Nah itu ya teman-teman. Nah sekarang itulah alasan mengapa duplikat track itu sangat berbahaya. Karena buat kalian yang tidak tahu tentang fase, maka kalian pasti akan kalian akan mengabaikan ini. Nah ini kalau mati langsung sekalian nggak masalah, itu aman gitu, karena kita langsung ketahuan, oh mati, kenapa ya ini kan gitu. Kita bisa mensiasati dengan hal lain misalkan gitu, kalian tidak tahu tentang fase. Nah tapi kalau misal terjadi sebenarnya tidak mati teman-teman, jadi audionya tidak mati, bisa saja hanya semakin tipis, frekuensinya semakin jelek, clarity-nya semakin hilang dan lain sebagainya. Itu adalah dampak dari permasalahan fase ketika kalian menduplikat sebuah audio yang identik. Makanya aku selalu bilang, jangan kalian itu menduplikat sebuah data. Karena apa faedahnya sih teman-teman? Kalian panning juga sama aja, akan kembali ke tengah lagi dan lain sebagainya. Nah itulah tentang fase. Dan ini bisa terjadi di semua data teman-teman. Misalkan drum, hati-hati kalian menggunakan mikrofon, misalkan drum snare top dengan snare bottom. Nah itu juga bisa menimbulkan fase. Biasanya posisi micingnya, angle-nya yang dipindah-pindah supaya tidak terjadi phase issue gitu. Kemudian misal overhead yang menangkap semua drum kalian, kemudian akan phase issue dengan miking semuanya gitu. Overhead bisa cenderung memunculkan phase issue. Kemudian misal kalian todong ampli gitar dengan 2 buah mikrofon gitu di ampli. Nah itu juga bisa memunculkan phase issue. Nah phase issue ini bisa muncul di mana saja. Bahkan kalian yang take vokal 2 kali sekaligus, misalkan kalian 2 kali take dengan waktu yang berbeda, itu pun cenderung bisa muncul phase issue ini gitu, dimana kalian harus membolak-balikkan fasenya. Nah ini bisa muncul dimanapun gitu teman. Jadi kalian yang sudah tahu sekarang, yang sudah menonton video ini, kalian bisa lebih peduli lagi sekarang, kalian bisa lebih aware lagi, asik, dengan adanya phase issue ini. Sehingga apa? Ketika kalian mau mixing, sebelum kalian mixing, nah mulai sekarang coba kalian teliti dulu fasenya. Kalian dengarkan dengan teliti apakah audio ini phasing atau tidak gitu teman-teman ya. Jadi misal kalian mixing drum, kalian dengerin drum kalian, apakah drum ini sudah bersih atau ada phasingnya gitu. Misal kalian mixing gitar, distorsi todong gitu, apakah gitarnya memang ini sudah bersih atau ada phasingnya. Jadi sebelum kalian mulai mixing sekarang, cobalah untuk lebih teliti untuk masalah phasing ini yang aku sebutkan tadi. Dengan bagaimana caranya kita mengetahui itu phasing atau tidak, hal yang paling mudah adalah audio kalian ketika dibolak-balik phase-nya ini tadi akan diam teman-teman ya, seperti ini tuh. Itu berarti plek ketiplek sama persis, fasenya bener-bener sama, frekuensinya bener-bener sama kayak gitu. Nah maka akan langsung diam dua-duanya gitu. Nah tapi yang indikator yang lainnya, kalian bisa mendengarkan dengan misal suaranya itu jadi cempreng teman-teman, jadi kehilangan low-nya atau kehilangan mid low-nya, maka suaranya akan cenderung tipis jadi cempreng, itu juga bisa. Atau suaranya itu tidak sesuai dengan karakter yang kalian mau. Jadi kalian kan sudah tahu nih karakter, oh tadi di take seperti ini nih, kenapa sekarang karakternya berubah. Nah itu bisa saja terjadi karena adanya phasing. Nah jadi kalian bisa balikkan fasenya. Kalau dia menjadi normal lagi, ya sudah, berarti audionya normal. Berarti yang tadi kalian dengar memang fasenya terbalik gitu.
Terus ada banyak hal sih teman-teman. Misalkan kalian panning, lempar kanan, mentok, lempar kiri, mentok, terus kalian fasenya coba kalian bolak-balik. Ketika ketika audio itu sesuai dengan yang kalian inginkan, wah ini bagus nih, lebarnya dapet, terus tengahnya nggak kosong, berarti fasenya bener. Tapi ketika kalian balik, tik, gitu, ada sesuatu yang berubah, mungkin jadi nggak sesuai dengan karakter suaranya tadi, panningnya nggak kerasa, imagine-nya nggak kerasa, itu juga bisa menjadi permasalahan dari pacing. Jadi banyak sekali indikator tentang pacing teman-teman. Aku tidak bisa menunjukkan satu persatu ya, karena itu memang sangat sulit teman-teman gitu. Jadi ini adalah telinga, ini adalah ketelitian telinga kita teman-teman. Indikator-indikator yang aku sebutkan itu tadi coba kalian cari-cari di data yang selama ini kalian kerjakan gitu. Nanti kalian akan ngeh sendiri, oh ternyata ini toh, ternyata ini, begitu teman-teman. Nah intinya adalah dari video ini aku mau menegaskan bahwa ada satu hal yang sangat sepele, sangat kecil, sangat sederhana, tapi ini banyak orang yang menyepelekan. Jadi banyak orang yang tidak ngeh atau tidak peduli dengan hal ini, maka sering terjadi yaitu tadi pace issue itu tadi teman-teman. Nah tinggal satu kali klik sudah teman-teman, gitu ya. Jadi itulah yang ingin aku sampaikan ke teman-teman sekarang, terutama tentang duplikat-duplikat track ini tadi. Ya terlepas dari alasan kalian apapun itu menduplikat track, terserah kalian, begitu ya. Jadi cobalah mulai dari sekarang jangan main duplikat gitu. Ini baru 2 track teman-teman. Bagaimana kalau kalian mixing 50 track atau 100 track, dengan banyaknya track yang kalian duplikat. Terus kalian mengeluh, kenapa ya hasil mixingku itu nggak pernah bagus, kenapa hasil mixingku nggak pernah tebel, kenapa hasil mixingnya tidak sesuai ekspektasi, terus nggak pernah berkembang sesuai referensi dan begini. Karena kalian aja mau take aja males gitu. Bagaimana mixingnya mau enak kan gitu ya. Itulah intinya seperti itu teman-teman tentang fase. Nah di poin terakhir ini teman-teman, aku mau menunjukkan sedikit lagi teman-teman, berharap bersabar sebentar, sedikit aja bagaimana sekarang, apakah ada alat untuk mendeteksi sebuah pacing ini teman-teman. Nah ada teman-teman, kalian bisa memakai pacemeter, atau di sini bisa kalian pakai correlation. Ini supervision bawaan Cubase. Sebenarnya di meter apapun kalian bisa cari teman-teman. Nah ini aku tunjukkan aja bawaannya Cubase. Jadi kan, nah di fase ini kemudian kalian cari ya yang correlation. Nah kemudian cara membacanya bagaimana? Ini hanya ada 0, -1 dan +1 teman-teman. Kalau correlation itu hanya itu. Nah ketika kalian mengetahui itu pacing atau tidak, sebenarnya caranya sangat gampang. Ketika indikatornya itu bergerak ke arah plus, maka berarti menandakan bahwa fasenya itu aman. Tapi kalau bergerak dari 0 ke minus, maka bisa dipastikan audio kalian mengalami pacing atau pace issue gitu teman-teman. Nah contoh ini tadi, audio ini diduplikat, kemudian aku play dengan fase yang benar ya teman-teman. Jadi tadi posisi 0 derajat semua ternyata berada di fase yang benar gitu. Nah maka indikator ini akan menunjukkan ke arah 1 harusnya nih. Nah gitu ya, dia akan mengarah ke positif 1. Nah sekarang misalkan kita balik, set, dia kan diam. Nah kalau diam tentu indikatornya pun tidak akan membaca teman-teman ya, tidak ada pergerakan gitu. Nah sekarang kita coba geser-geser frekuensinya, atau kita ubah aja deh desibelnya, kita ubah volumenya sedikit aja teman-teman di sini. Nah ini bunyi. Nah dia sudah bergerak ke arah 1. Terus sekarang misalkan, jadi perubahan desibel pun sudah akan berpengaruh kepada fase ya teman-teman. Misalkan EQ-nya, nah EQ-nya sedikit dirubah teman-teman. Nah dia cenderung lolos ke sebelah kiri, ke minus tuh. Berarti
ada permasalahan di situ, karena jangan sampai audio itu kalian melompat ke arah minus gitu teman-teman. Berarti fasenya bermasalah. Tuh ya. Nah, atau misalkan nih kalian yang bilang kita panning, coba kita panning. Nah, kita panning nih. Kita panning, mentok kanan. Mentok kiri. Malah jadi kebalik teman-teman audionya. Kan? Tuh. Dan ininya menunjukkan di angka 0. Jadi dia merah biru merah biru, berarti secara tidak langsung dia itu bergerak ke dari minus ke 0 minus ke 0 minus ke 0 kayak gitu. Nah, itu ya. Mau di panning seberapa pun sama, dia tidak berubah indikatornya. Nah, itulah teman-teman. Jadi masih mau beralasan lagi, diduplikat aja mas gini. Gitu ya. Kok mangayal kalian. Nah, itu teman-teman. Jadi ini caranya kalian untuk mendeteksi passing kalian itu. Kalau kalian tadi mendengarkan sudah kesulitan mungkin sebenarnya bedanya apa sih gitu. Lah, pakai alat ini teman-teman. Pakai pace detector. Gitu ya. Nah, itu bisa kalian deteksi dengan ini. Ingat, kalau 0 ke plus berarti dia posisi aman fasenya, tapi kalau 0 ke minus maka fase kalian bermasalah. Begitu aja teman-teman. Jadi kalian gampang membacanya ini gitu. Nah, biasanya ini tak taruh di master out. Jadi nanti phase mana yang ingin aku cek, tinggal aku solo 2 gitu. Udah, apakah ini fase atau apakah ini passing atau tidak. Sudah, sesimpel itu aja teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi ini video yang sedikit panjang ini semoga bisa menjelaskan kalian, terutama buat yang benar-benar belum tahu tentang apa itu fase, tentang apa itu passing. Jadi semoga kalian bisa jelas. Buat kalian yang sudah pro, buat kalian yang sudah jelas, ya sudah, tidak usah menonton, tidak usah apa-apa. Mungkin malah kalian bisa menambahi di kolom komentar, kalian berpendapat apa ada yang salah yang aku sampaikan di sini, boleh juga. Jadi kita menambah ilmu bareng-bareng gitu, asik. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar seperti biasa. Salam audio dan jangan lupa untuk berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.